Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima yang bertajuk Iman Menentang Segala Halangan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iman menentang segala halangan. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Yang menjadi pertanyaan, siapa tokoh iman di zaman pembaharuan? Bagaimana iman mereka mengatasi segala halangan? Saudara, ayat hafalan Mazmur 119 ayat 11 versi Borneo mengatakan, "Firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu." Pendahuluan Sekolah Sabat. Pada abad ke-16, kerja yang dimulahkan 200 tahun sebelumnya oleh Wycliffe, bintang reformasi, mulai bersinar terang. Kemegahan reformasi telah tiba. Pembaharuan ini berdasarkan 5 perkara asas, yaitu sola scriptura, kitab suci sahaja; sola gratia, hanya rahmat; sola fide, iman sahaja; solus Christus, Kristus sahaja; soli Deo gloria, hanya bagi Tuhan sahaja yang mulia. Dalam kajian pelajaran minggu ini, dengan contoh daripada gerakan reformasi, kita akan mempelajari bagaimana ajaran kitab suci yang mengubah kehidupan telah menyediakan asas untuk tujuan yang tulen dan makna sebenar di dalam kehidupan. Dengan memahami kebenaran kekal ini akan menyediakan kita untuk krisis terakhir dalam kontroversi besar antara yang baik dan yang jahat. Pertempuran yang dihadapi oleh para pembaharu itu belum berakhir dan kita telah dipanggil untuk meneruskan di mana mereka telah tinggalkan. Kita juga boleh menemui Tuhan yang cukup besar untuk setiap cabaran yang kita hadapi. Tuhan yang memberi makna dan tujuan kehidupan kita yang tidak dapat dilakukan oleh duniawi. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin. Kita masuk di bahagian yang pertama, yaitu asas atau dasar iman. Yang menjadi pertanyaan, apa asas iman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh para pembaharu yang setia ini? Yang pertama itu adalah firman Tuhan sahaja. Yeremia 15 ayat 16 katakan, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam." Pembaharu atau reformator atau reformis abad ke-16 benar-benar telah mengubah dunia. Tetapi mereka menjelaskan bahwa tidak ada yang istimewa tentang mereka. Mereka adalah orang yang diubah oleh Tuhan. Atas sebab ini, mereka mengistiharkan bagi Tuhan sahaja kemuliaan. Nah, bagaimanakah transformasi ini dilakukan dalam diri mereka? Ia adalah hasil dari pembacaan firman Tuhan yang melakukan mukjizat di dalam kehidupan mereka. Nah, apakah yang Alkitab lakukan untuk mereka? Dan apakah yang boleh dilakukannya untuk Anda dan saya? Alkitab, ia adalah asas iman. Alkitab dengan mempercayai janji-janjinya, kita memperbaharui iman dan keberanian kita. Alkitab, daunnya seperti buah pokok kehidupan. Alkitab memancarkan kegembiraan, harapan dan terang. Ia memberikan kita arahan, kepastian, kekuatan, dan kebijaksanaan. Ia menghidupkan diri kita secara fisikal, mental, emosi, dan rohani. Pada masa-masa gelap itu, Alkitab memenuhi kehidupan mereka sehingga memberikan nyawa mereka untuk tetap setia kepada ajarannya. Dan hari ini, adakah ia juga memenuhi hidup Anda? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Pena Inspirasi menuliskan, kegairahan John Wycliffe adalah untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, supaya orang biasa boleh membaca dan memahaminya. Karena perbuatan itu adalah dianggap melanggar undang-undang, maka dia telah dihakimi oleh karena imannya dan dihukum sebagai penyampai ajaran sesat dan telah dijatuhi hukuman mati. Pada pembicaraannya,
Wycliffe membuat rayuan yang bersungguh-sungguh. Dengan siapa fikir kamu berlawan? Dengan seorang tua di ambang kubur? Tidak, dengan kebenaran. Kebenaran yang lebih kuat daripada kamu dan akan mengalahkan kamu. Poin pertama saudara, atau poin utama di dalam tajuk pertama ini adalah Alkitab adalah asas iman para pembaharu dan intipati pada ajaran mereka. Mereka memahami bahwa mereka sedang mengendalikan firman Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Mereka menghargai setiap perkataan. Semasa mereka membaca halamannya dan mempercayai janji-janjinya, iman mereka dikuatkan dan keberanian mereka diperbaharui. Dan di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Alkitab itu menjadi dasar iman pembaharu ini? Apakah Alkitab ini perlu diketahui dan sesuai untuk semua orang? Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini boleh disampaikan? Kisah Para Rasul 12 ayat 24 mengatakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Rasul Paulus menghadapi rintangan yang besar dalam pekerjaannya dalam menyebarkan Injil. Namun, dia mempunyai keyakinan bahwa firman Tuhan akhirnya akan menang. Karena katanya, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. 2 Korintus 13 ayat 8. Para pembaharu telah menghadapi ujian yang sama. Namun dengan iman mereka tetap setia kepada firman Tuhan. Contoh keberanian dalam menghadapi kemungkinan yang sukar ialah, kita lihat di skrin saudara, yaitu pembaharu Tyndale 1494 sehingga 1536 berusaha untuk membetulkan kesilapan Alkitab Wycliffe, yaitu terjemahan daripada Latin. Membuat terjemahan langsung daripada bahasa asal. Dia menerbitkan perjanjian baru yang diterjemahkan daripada bahasa Yunani. Kemudian Miles Coverdale meneruskan dan melengkapkan kerja Tyndale dengan terjemahan perjanjian lama daripada asal Ibrani. Oleh itu, pada tahun 1535, Alkitab cetakan pertama dalam bahasa Inggris telah diterbitkan. Kemudian, versi ini menjadi asas kepada terjemahan Alkitab yang paling banyak digunakan dalam kandungan penutur bahasa Inggris, yaitu King James Version. Diterbitkan pada tahun 1611. Karya Tyndale, Coverdale, dan para sarjana yang menyediakan KJV telah memberi kesan kepada jutaan orang, membawa mereka kepada pengetahuan tentang Tuhan. Dan yang terakhir, anehnya seorang lelaki yang tidak pernah secara terbuka menerima reformasi adalah bantuan yang sangat diperlukan dalam terjemahan ini, yaitu Erasmus dari Rotterdam, yang pada masa itu menerbitkan perjanjian baru dalam bahasa Yunani, yang menjadi asas bagi semua terjemahan reformers. Kemudian semasa Alkitab versi Inggris sedang disediakan dan diterbitkan, pembaharu lain juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ibunda mereka. Dengan cara ini, Alkitab boleh dibaca secara langsung oleh penduduk Eropa dan dunia baru yang baru ditemui. Lihat di skrin saudara, Martin Luther di Jerman 1534, Pierre Robert Olivetan dari Prancis 1535, Brace Bible Polish, Poland 1563, Casiodoro di Reina, Spanyol 1569, Carlick Bible, Czechoslovakia 1579, kemudian Jonas, Lituania 1579, Juriji Dalmatian, Slovenia 1584, kemudian Giovanni Diodati, Italia 1607, dan Joao Ferreira di Almeida yaitu Portugis ya di tahun 1691. Saudara, poin penting di dalam tajuk yang kedua ini adalah tidak kira betapa sukarnya atau betapa mencabarnya keadaan itu, Tyndale dan rakan sekerjanya yang percaya pada Alkitab, percaya bahwa Tuhan sedang melaksanakan segala-galanya mengikut kehendaknya. Kehidupan Tyndale telah membuat perubahan untuk selama-lamanya.
Dan di screen saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang kedua. Kita pergi ke tajuk yang ketiga, yaitu dicerahkan oleh Roh. Yang menjadi pertanyaan, apalagi kekuatan yang dimiliki oleh reformer atau pembaharu ini sehingga mereka mengerti kandungan Alkitab? Bagaimana kuasa ini menolong mereka? Saudara, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 katakan, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nasihat ini lebih bermakna kepada orang percaya pada zaman pertengahan selepas amalan pagan telah membanjiri gereja dan tradisi manusia menjejaskan firman Tuhan. Selama berabad-abad, orang seperti Waldensia berdiri sebagai juara demi kebenaran kitab suci. Mereka percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara mereka dan Alkitab satu-satunya sumber kuasa mereka. Apabila Martin Luther mula-mula membaca Alkitab dalam bahasa Latin, hidupnya telah berubah. Semasa dia menyelak muka suratnya, dia sadar bahwa kuasa yang lebih tinggi sedang menerangi pikirannya. Injil menjadi hidup dan berkesan, tradisi gelap lenyap dan rahmat Kristus muncul. Apakah kuasa yang menerangi pikirannya? Jawabannya adalah Roh Kudus, satu-satunya penterjemah Alkitab yang diberi kuasa. Adalah orang yang mendedahkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dan Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita supaya kita juga dapat memahaminya. Sejak saat itu, jelaslah bahwa tidak ada keselarasan antara tradisi yang diajar oleh gereja rasmi dan kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab. Satu-satunya peraturan iman dan tingkah laku terkandung di dalam Alkitab dan dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus. Pena Inspirasi juga menjelaskan, para pembaharu melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus bukan para imam, uskup agung dan paus, adalah penafsir kitab suci yang sempurna. Terdapat satu perbualan menarik yang telah dicatatkan antara John Knox, pembaharu di Scotland, dan Mary, permaisuri Scott. Maka berkatalah Mary, kamu mentafsirkan kitab suci dengan satu cara, dan mereka, yaitu guru Roma Katolik, mentafsirkan dengan cara yang lain. Siapakah yang harus saya percaya? Dan siapakah yang akan menjadi hakim? Kamu akan percaya kepada Tuhan yang dengan terang berbicara melalui firman-Nya. Jawab pembaharu itu. Dan selain daripada apa yang firman itu ajarkan kepada kamu, kamu tidak akan percaya yang satu atau yang lain. Firman Tuhan itu sendiri adalah jelas. Dan jika terdapat apa-apa kekaburan di satu tempat, Roh Kudus yang tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri akan menerangkan perkara yang sama dengan jelas di tempat-tempat lain. Supaya tidak ada keraguan, tetapi kepada mereka yang berkeras hati akan tetap jahil. Poin ketiga dari tajuk yang ketiga ini ialah apa yang sangat berkuasa di dalam Alkitab ialah jaminan bahwa Roh Kudus yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab yang akan membimbing kita semasa kita membaca kitab suci. Dia adalah pentafsir ilahi atas kebenaran ilahi. Ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Seterusnya kita masuk di bahagian yang kedua, yaitu asas atau dasar keselamatan. Tajuk yang keempat yaitu Kristus sahaja, kurnia kasih sahaja. Nah, apa prinsip Alkitab yang diterapkan oleh para reformer atau pembaharu sehingga mereka yakin akan janji Tuhan? Bagaimana mereka memahami bahwa segala-galanya adalah karena karunia Tuhan? Efesus 2 ayat 8 hingga 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 3 kebenaran asas muncul dari Efesus 2 ayat 8. Pertama, kita diselamatkan oleh kasih karunia sahaja, yaitu by grace alone. Yang kedua, cara untuk mencapai rahmat adalah dengan iman sahaja, by faith alone. Kemudian yang ketiga, ini adalah karunia Tuhan, karunia anaknya, Kristus sahaja, yaitu Christ alone. Karena dosa kita,
Kita dihukum mati kekal. Roma 6 ayat 23. Walau bagaimanapun, Tuhan telah menyediakan cara untuk membayar hutang kita dan memberi kita hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 bagian B. Mengapa kita memerlukan Tuhan untuk membayar hutang? Karena kita tidak dapat membayarnya dalam apa cara sekalipun. Mazmur 49. Apabila Martin Luther mendapati bahwa Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatannya, dia mula mengkhotbahkan kebenaran itu. Beribu-ribu yang telah dirantai oleh kekecewaan musuh telah dibebaskan dan berubah. Walaupun keselamatan adalah percuma, biayanya tidak terbatas dan cukup bagi semua orang. Yohanes 3:16. Jadi poinnya saudara, poin yang keempat, Tuhan telah menyediakan keselamatan sebagai satu anugerah. Roh Kudusnya memimpin kita untuk menerima dengan iman apa yang Kristus telah sediakan dengan percuma melalui kematiannya di salib Kalvari. Yesus, anak ilahi Tuhan, telah menyerahkan nyawanya yang sempurna untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Jadi saudara, ada dua pertanyaan yang tertera di screen yang kita boleh bawa di dalam perbincangan yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang kelima yang terakhir, kepatuhan buah iman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kepatuhan itu menjadi buah iman kepada para reformer atau reformis atau pembaharu? Apa yang membuatkan mereka setia patuh kepada Tuhan? 2 Petrus 3:18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Semasa abad pertengahan, orang berpikir tentang mendapatkan keselamatan mereka dan nenek moyang mereka melalui masa, lembu jantan, luka, ziarah dan sebagainya. Nah, adakah kebebasan itu menyebabkan mereka menghina hukum atau mematuhinya? John Wesley 1703-1791, salah seorang pengasas gerakan Methodist, terharu dengan membaca pengenalan Luther kepada orang Rom. Iman barunya membawanya untuk mencari pertumbuhan dalam rahmat atau karunia. Mengetahui dirinya diselamatkan oleh kasih karunia tidak membawanya untuk menghina hukum, tetapi untuk mempelajarinya dengan lebih teliti, supaya hidupnya akan semakin selaras dengan kehidupan yang Kristus harapkan daripadanya. Dalam satu tulisan John Whitehead, The Life of the Reverend John Wesley, mengatakan, kasih kurnia Tuhan mengubah kita. Pada suatu hari John Wesley menghadiri satu masyarakat gereja Moraviah di London. Wesley terduduk kagum ketika dia mendengar pengenalan yang Luther berikan kepada kitab Roma itu dibaca. Buat pertama kali dalam hidupnya, dia mulai memahami Injil. Sesuatu bergolak dalam dirinya dan dia merasa tertarik secara aneh kepada Kristus ini yang telah memberikan nyawanya untuk dia. Dia berseru, saya rasa saya percaya kepada Kristus. Kristus sahaja untuk keselamatan. Dan jaminan diberikan kepada saya bahwa dia telah menghapuskan dosa saya, bahkan dosa saya sendiri, dan menyelamatkan saya daripada hukuman dosa dan kematian. Jadi poinnya saudara, yang kelima ialah para pembaharu telah mempelajari firman secara sistematik untuk dapat menemukan lebih banyak kebenaran. Tidak berpuas hati dengan status quo, maupun pengalaman keagamaan yang tegar dengan sedikit atau malah tiada pertumbuhan. Mereka sentiasa merindukan untuk mengenal Kristus dengan lebih baik. Ramai orang Kristen yang percaya pada Alkitab pada zaman pertengahan telah membuat pengorbanan yang sangat tinggi atas komitmen mereka. Jadi saudara, ada 3 pertanyaan yang kita boleh bawa di dalam perbincangan yang berkaitan dengan tajuk yang kelima. Pena Inspirasi juga menjelaskan saudara, prinsip agung yang dipelihara atau dijaga oleh reformator ini sama yang telah dipegang oleh orang Waldensia, Wycliffe, John Huss, Luther, Zwingli, dan mereka yang bersatu dengan mereka, ialah otoriti yang tidak dapat salah dari kitab suci sebagai peraturan iman dan amalan. Mereka menafikan hak paus, dewan, padiri, dan raja untuk mengawal hati nurani dalam hal agama. Alkitab adalah kuasa mereka, dan melalui pengajarannya mereka menguji semua doktrin dan semua tuntutan.
Iman kepada Tuhan dan firman-Nya menopang orang-orang kudus ini sewaktu mereka menyerahkan nyawa mereka pada tiang pancang. Bertenanglah, seru Latimah kepada rakan syahidnya ketika api hampir mematikan suara mereka. Hari ini kita akan menyalakan lilin seperti itu dengan rahmat Tuhan di England, karena saya percaya tidak akan pernah padam. Karya Hag Latimah. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan 3 prinsip utama yang mencirikan kontroversi besar. Yaitu sifat Tuhan adalah kasih dan keadilan. Kedua, satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah berdasarkan kasih dan kebenarannya. Ketiga, 2 prinsip ini muncul daripada hanya satu sumber, yaitu wahyu Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Yesus Kristus dan kitab suci. Poin kedua, berada di pihak Tuhan dalam kontroversi besar bermakna menunjukkan kepercayaan yang teguh dalam kitab suci sebagai satu-satunya penyingkapan sifat dan kasih Tuhan kepada kita. Berada di pihak Tuhan dalam kontroversi besar juga bermakna menunjukkan kepercayaan yang teguh dalam rahmat Tuhan sebagai satu-satunya sumber dan jalan keselamatan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena membantu kami, membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti pelajaran pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.